Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Budi, Bapak Aksel, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 izin menyampaikan materi mengenai pajak bumi dan bangunan. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Amelia Afina Faradita, Calvin Dionisia Rinarto, dan saya sendiri Crescentia Putri Amelia. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Pajak bumi dan bangunan. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh objek bumi: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Contoh objek bangunan: ada rumah tinggal, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, dan tempat olahraga. Nilai jual objek pajak atau NJOP. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi, yaitu yang pertama, objek pajak sektor perdesaan dan perkotaan, kemudian yang kedua, objek pajak sektor perkebunan, yang ketiga, objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan, kemudian yang keempat, objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan tanaman industri, kemudian yang kelima, objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi, kemudian yang keenam, objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi, kemudian yang terakhir, objek pajak sektor pertambangan non-migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C. Kemudian objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah bumi atau bangunan. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah, diperhatikan faktor-faktor berikut, yaitu ada letak, peruntukan, pemanfaatan, dan kondisi lingkungan. Kemudian yang ketiga, pengecualian objek pajak, yaitu yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. Kemudian yang kedua, digunakan untuk kuburan. Kemudian yang ketiga, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Kemudian yang terakhir, besarnya NJOP ditetapkan untuk masing-masing kabupaten atau kota dengan besar setinggi-tingginya 12 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Kemudian subjek pajak. Subjek PBB adalah orang pribadi serta badan yang secara nyata mempunyai hal-hal seperti 1. Memiliki hak atas bumi. Kedua, memperoleh manfaat atas bumi. Ketiga, memiliki bangunan. 4. Menguasai bangunan. 5. Memperoleh manfaat atas bangunan. Kemudian tarif PBB. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini, yakni sebesar 0,5%. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.